Alhamdulillah wa syukurillah wassalamualaikum ala rasulillah amma ba'da. Yang kami hormati Romo Yai Haji Ali Imran Zarkashi selaku pemateri pada acara diklat malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Jawata Afnan SPGI selaku Kepala Sekolah SMP yang Al-Quran Boarding School Batu Batik. Perkenalkan, saya Satria Aksi di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya rangkaian acara diklat pada malam hari ini. Rangkaian acara pada malam hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang terakhir doa penutup. Acara pertama pada malam hari ini yaitu pembukaan. Untuk membuka acara diklat pada malam hari ini, kami memohon barokah doanya kepada Al-Ustadz Jawata Afnan SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Romo Yai Ali Imran Zarkashi atas doa pembukanya. Rangkaian acara
Diklat pada malam ini yang kedua adalah pemaparan materi yang berjudul hukum non sukun dan tanwin dan telaah atas kesalahan yang seringkali muncul dalam hukum non sukun dan tanwin, yang akan langsung dipandu oleh Romo Kiai Haji Ali Imron Jarkasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasubul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahil azim wa la haula wala quwwata illa billah. Hamdan liman qala fi kitabihil aziz. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Lafaz atau ayat suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu ada yang mengatakan dua ayat, ada yang mengatakan satu ayat, karena dilihat dari kosakata. Nah, kalau misalnya kosakatanya itu yang mengatakan dua ayat, kosakata itu dari lafaz suratul, nah maka akhirnya kosakata itu dialaihi yang pertama. Nah, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, nah ini kosakata lain. Nah, kalau yang mengatakan bahwa itu satu ayat, berarti awal kosakatanya suratul, akhirnya waladhdallin. Makanya saya maaf kata, biasanya imam-imam masjid musholla itu ada yang mandek ataupun berwakaf di alaihi. Nah, kemudian dia meneruskan tanpa mengulangi dari lafaz sebelum. Dan dia menganggap bahwa alaihi yang pertama itu akhir kosakata. Alif lam mim. Ada orang yang mengatakan bahwa alif lam mim itu ayat 1. Ada yang mengatakan bahwa alif lam mim itu bukan ayat. Bukan ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu ada yang mengatakan bahwa Yasin wal Qur'anil Hakim itu satu ayat, bukan dua ayat. Dari sini menghitungnya dari kosakata. Ya, maka kosakata dalam ayat menghitung ayat Al-Quran, di situ dinamakan ilmu fawasil atau fasil. Nah, ini mungkin yang jarang ditemukan oleh teman-teman
khusus di jurusan ulumul Quran buat tafsir. Itu juga perlu sebetulnya sampean semua mendalam. Qiraat sama itu perlu. Jadi kita ini jangan cukup punya predikat hafid, hafidoh atau hamil, hamilah toh, tapi bagaimana kita ini bisa meningkatkan ulumul Quran. Jadi jangan merasa cukup dan cukup saya itu ngaji tahafud, ngaji menghafalkan Quran, kemudian kawin, habis kawin nanti cari pekerjaan, itu belum cukup. Karena nanti di masyarakat itu sampai tetap akan tertutup. Saya maaf kata seperti saya. Saya ini, saya asli dari Bandung, kemudian saya domisili di Kacin. Ketika saya itu pertama kali tinggal di Kacin, saya diwasiati sama Mbak Ulin. Mbak Ulin, kenapa saya manggil Ki Ulin itu Mbak Ulin? Karena itu termasuk kakeknya anak saya. Jadi kalau saya manggil Pak Le, kenapa saya manggil Pak Le? Karena punya istriku, adik pun termasuk kumpul. Jadi saya manggilnya Mbak itu karena mengembangkan anak saya. Anak saya manggilnya Mbak Ulin, Mbak Is. Nah itu saya dulu di Kajen itu diwasiati beliau, wes wen manggono di Kajen, sing penting dalam mulang Quran. Nah gampang mulang Quran. Mulang Quran itu kepenak, gampang, mudah dibanding dengan orang mulang di SMP, di SMA itu susah, harus mikir. Mulang Quran kan enggak, cuma nyemak toh. Saya maju mulai, jadi semak toh, salah ya dibenarkan. Paling capek. Terus lambat laun saya itu ditarik sekarang itu sama Abah Zaki, ya Abah Zaki ditarik. Saya pulang di Mahat Ali. Saya pulang di Mahat Ali itu saya pulang ilmu fawasil dan muhasabah. Motifnya apa? Motifnya ketika Mbah Zaki itu membuat Mahat Ali Al-Quran, kemudian proposalnya diajukan ke Kemenang daerah Kanwil sampai ke pusat. Nah, terus ditanya kurikulumnya apa mau? Nah, ternyata kurikulum yang diajukan oleh Mbah Zaki itu ilmu Quran itu sebatas ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Akhirnya kalau kata Kemenang, loh, Maha dari Al-Quran kok kurikulumnya ilmu syariat. Jadi ilmu tafsir itu maksudnya ilmu syariat, bukan ilmu Quran. Yang dimaksud ilmu Quran itu katakan Kemenang Pusat Jakarta itu. Ya ilmu Quran itu, ya ilmu Quran itu ya berarti kelas apa dan asyik. Akhirnya Pak Zaki itu mencari dosen yang punya profesi dan fisik Al-Quran dan kebangsaan Al-Quran. Akhirnya ngambil dari Kudus. Ngambil dari Kudus itu yang masih alumni Ambu. Orangnya itu sudah sepuh sekali. Nah, akhirnya Abah Zaki itu gua mentolong dari sekolah sama tuh uang Kudus luar saat. Nah, akhirnya Pak Zaki bikin sopor dengan sekolah sama. Akhirnya Pak Zaki
lagi ingat saya, walaupun saya itu tidak mahir seperti para alumni yang lain. Akhirnya saya itu, gue kok mulang sama ya, cuma dari, wah ampun naik ya, Pak. Oh iya ini wes ono ya wong kudus tapi kado saat ke wong kuwi wes kuwi wae. Awas katam. Sing penting kalau jus ini bocah wes iso kabeh musafahah iso kabeh wes nanti kasih sana. Saya bilang 2 jus atau sama 3 jus terus suruh kasih sapu, suruh kasih sana. Ini boleh apa enggak? Tiba-tiba pas pulang sawal, Ki Albab sowan ke rumah di silaturahim. Saya tanya sama Ki Albab, saya nyai jeung taklet, yang saumpami wonten santri ngaos doa sabah, kala jus utawi 3 jus, terus kula balik misalan tutup angsal apa jauh yang penting bocah masih musafah, terus sudah dinyatakan dia mahir ya, mahir dalam arti dia menguasai pedoman Imam Qurtubi, Imam Waras, Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya ya. Nah, jadi memang sangat itu Indonesia. Ini saya mengutip dari Gus Baha. Kata Gus Baha itu, zaman Nabi saja orang ngaji Quran kepada Nabi itu orang kabeh. Misal sahabat Bilal dia ngaji kepada jeng Nabi baru dapat 5 juz. Kemudian karena sibuk waktu itu sibuk perang, akhirnya sahabat Bilal ngaji kepada Sayyidina Utsman dapat 20 juz. Karena sibuk perang, terus sahabat Bilal ngaji lagi kepada sahabat Umar sampai akhir. Nah, jadi kata musbah itu mulafat itu artinya tambah sambung syarat itu, tapi tetap sampai pada kita. Jadi jarang sahabat itu mengaji Al-Quran kepada Nabi mulai dari awal suratul Fatihah ila akhir suratul Nas, itu jarang. Karena zaman Nabi itu sibuk perang aja umat Islam, sehingga ngaji Quran itu tampilan pada sahabat ini, tapi tetap sampai pada jam Nabi. Dan mungkin Ki Albab juga ya secara mengutip seperti itu. Kemudian kita langsung kepada pokok masalah, hukum menghormati dan takwil. Hukum bacaan ketika menghormati dan takwil bertemu dengan hufijaiyah itu satu ada yang dinamakan ilham, kedua ada yang dinamakan idgham bil-ghunna, kemudian ada yang dinamakan idgham bil-ghunna, kemudian ada yang dinamakan ikhfa, kemudian ada yang dinamakan iqlaq, kemudian ada yang dinamakan idhar kilmi, kemudian juga ada yang dinamakan idhar wajib beserta dengan contoh bacaan. Nah, ini kalau kita melihat kitab-kitab tajwid yang dasar ya, di kitab-kitab tajwid yang dasar itu mulai Hidayatul Subyan, Tufatul Atfal, Hidayatul Mustafid, kemudian Al-Jazariyah ya, kemudian Al-Binatul Fikriyah, kemudian apa itu ya banyak lah. Nah itu ternyata lain-lain. Saya
melihat di kitab Hidayatul Subyan faslun fi ahkamin nun sakinah wa tanwin itu ada 5 macam. Satu ya idhar, kedua idgham bila gunnah, ketiga idgham bila gunnah, keempat ikhfa atau ikhlas kalimat ikhfa. Ini dari mana? Tapi saya ngaji lagi kitab Tufatul Atfal. Itu ada 4 macam. Kemudian saya ngaji lagi kitab Hidayatul Mustafid. Juga ada 4 macam. Akhirnya saya simpulkan, oh ternyata mati dan tanwin itu ya kalau diperinci itu banyak. Nah, kenapa di sini ada idhar kilmi? Idhar kilmi itu contohnya seperti lafaz sinwan, ainwan. Nah itu idhar kilmi. Kemudian nanti idhar itu ada yang wajib idhar, yaitu menghormati menghadapi obligasinya, yaitu yang berupa idhar, ya, yang idhar yaitu hamzul fahar untuk ma'in khawat umaratan untuk ma'wai khawat. Itu idhar wajib. Atau orang bisa mengatakan idhar harbi. Kenapa dinamakan idhar harbi? Karena memang untuk idhar itu semua makhrajnya itu diharam, tenggorokan. Kemudian ya, pengertian nun mati dan tanwin. Nun mati disebut bukan nun sakinah. Sedang yang dimaksud dengan nun mati adalah nun yang tidak berbaris, artinya tidak berharokat. Baris itu harokat. Dia menggunakan harokat sukun, sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali dengan huruf lain. Jadi nun sakinah itu nun yang mati, nun yang mati yang tidak berharokat. Harokatnya itu cuma sukun saja. Harokatnya cuma sukun saja. Dan dia tidak bisa dibunyikan kecuali dibunyikan itu kalau diawali dengan huruf lain. Di sini dicontohkan ainda, ya, ainda atau yarmu. Dia kalau membaharokan, nah dia tidak dinamakan idhar lagi. Dia dinamakan idhar nun mati. Kemudian yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir kalimat isim, ya, atau kata benda yang terlihat apabila dibaca wasl atau dibaca sambung dan hilang ketika ditulis. Jadi tanwin itu kalau diwasol misalnya adaban alimah, tanwin menghadapi huruf idhar. Nah, dia kelihatan suara nun mati itu kelihatan. Tapi ketika diwaqaf, dia tidak terbaca nun mati itu. Misalnya adaban alimah, gak adaban alimah. Makanya adaban alimah itu disebutnya majwan tanwin. Itu pengganti dari tanwin. Dan jadi pada dasarnya tanwin itu bermula dari nun mati yang kelihatan dalam bahasa lisan dan hilang dalam bahasa tulisan. Di dalam tulisannya hilang, nggak ada. Tapi dalam bahasa lisan tetap ada. Nah, contoh seperti alimun, sami'un, ya alimun, sami'un. Nah, dibaca apa?
mati, ada suaranya non mati. Samiun itu ada suaranya non mati. Tapi kalau tulisannya ya tidak ada, ya cuma tanwin toh. Kemudian taman, salaman, itu ada suaranya, tapi tulisannya tidak ada. Nah, kalau ditulis ya taman, salaman. Dari pengertian di atas tampak bahwa antara nun mati dan tanwin mempunyai persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya yaitu terletak pada huruf nunnya yang mati, sedangkan perbedaannya yaitu nun mati tampak jelas, tampak hilang jika diucapkan maupun ditulis, dan tanwin hanya tampak nunnya ketika diucapkan bukan ditulis. Itu nun mati dan tanwin. Kemudian hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanwin yang bertemu salah satu huruf hijaiyah mempunyai dampak hukum tersendiri dalam bacaan. Ada yang dibaca terang yaitu idhar, memasukkan itu namanya idgham, menukarkan atau berubah itu namanya iqlab, dan menyembunyikan itu namanya ikhfa. Dari dampak tersebut maka bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum, yaitu 1 idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Nah, sekarang bacaan idhar. Pengertian idhar, pengertian idhar kalau menurut lughah itu Muhammad Mahmud menyatakan bahwa dalam bahasa hukum al-bayan tulisannya Quran itu ada alifnya, al-bayan yang ini terang atau jelas dan tampak, sedangkan menurut istilah adalah al-idhar huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunah, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai dengung yang lama. Dan cuma dengung toh, tapi ada ukurannya lah. Sebab apa? Sebab saya itu sering mendengar guru-guru tajwid itu entah dia salah mengucapkan, entah dia salah ngomong. Ketika ada orang misalnya membaca dengung, dia bilangnya panjang, berapa rokat panjangnya? 2 rokat. Padahal bukan panjang, tapi lama, yang lama. Soalnya apa? Panjang itu mat. Kalau mat itu panjang. Panjangnya mat itu ada yang qasar, ada yang tawasud, ada yang tul. Jadi jangan bilang yang panjang beranunya aja, tapi yang lama. Nah, ukuran lamanya itu 2 harokat atau 1 alif. Kemudian huruf idhar itu ada 6. Sudah maklum semua. Idhar di sini dinamakan idhar halqi karena huruf idhar pada halaq ataupun tenggorokan. Adapun huruf idhar halqi adalah hamzah, ha, kho, ain dan nurin. Dengan huruf itu pula maka bacaan disebut dengan idhar halqi. Nah, itu contoh-contohnya, kita singkat saja, langsung ke bacaan idgham. Pengertian idgham menurut Muhammad bin Mahmud, yaitu pengarang kitab Hidayatul Mustafid, idgham dalam arti bahasa adalah idkhal syai' fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Itu cara bahasa. Sampai misalnya
ini mas-mas ataupun para bapak-bapak memasukkan kopiah ketuk kepada kepala itu ya bolong secara bahasa. Ibu-ibu juga atau bapak dengan memasukkan kaos kaki kepada kaki itu yang bolong secara bahasa. Nah, adapun secara istilahnya ahli tajwid itu al-idghamu huwa iltiqa'u harfin sakinin bi mutaharrikin bihaythu yash'uruna harfan musyaddadan. Nah, ini kurang ya. Enggak ada terus. Itu nanti irtifa'atan wahidah. Dua iltiqa'u harfin sakinin bi mutaharrikin bihaythu yash'uruna harfan musyaddadan. Irtifa'ul lisan. Harfan wahidah. Itu kalau lengkapnya. Nah, di sini singkat, tidak apa-apa. Pertemuan huruf yang mati dengan huruf yang hidup sehingga kedua huruf itu menjadi satu huruf yang ditasydid. Nah, kalau yang lengkapnya irtifa'atul lisan harfan wahidah. Dan angkatnya lidah hanya dalam satu angkatan. Irtifa'atul lisan irtifa'atan wahidah. Jadi ketika kita membaca idgham itu lidah ini hanya satu angkatan, seakan-akan seperti huruf yang bertasydid. Nah, jadi suara nunnya itu hilang, suara nunnya itu hilang. Nah, kenapa kalau hilang? Karena dimasukkan kepada huruf yang diidghamnya. Jadi idgham itu ada mudgham fi, ada mudgham. Ada huruf yang diidghamkan dan ada huruf yang diidghamnya. Ini bab idgham ini kalau dalam qiraah sab'ah itu idghamnya idgham kabir. Menurut Imam Susi. Nah, kalau menurut Imam Hasim dan imam lain-lainnya idghamnya itu idgham shaghir. Apa bedanya idgham shaghir dan idgham kabir? Bedanya mudgham dan mudgham fi'nya itu kalau itu idgham kabir sama-sama berharokat. Nah, nanti idgham itu nanti ada macam-macam, ada mutaqarribain, ada mutajanisin, ada mutamathilain. Nah, kalau menurut Imam Susi mutaqarribain kabir, mutajanisin kabir, mutamathilain kabir. Huruf yang berdekatan makhluknya dia diidghamkan. Huruf yang sama jenis diidghamkan. Huruf yang sejenis apalagi. Huruf yang sejenis biasanya idgham bi'asr jelas. Yang berdekatan khalaqakum khalaqku. Laqad ja. Itu tapi idghamnya itu bukan idgham yang dalam bab mati dan mutlak idgham. Udah ya, itu bab idgham. Kemudian huruf idgham kita sudah maklum semua, yaitu ada 6 yang dikumpulkan dalam lafaz yarsiluna. Sehingga jika ada nun mati dan tanwin bertemu salah satu keenam huruf tersebut, maka nun mati dan tanwin tersebut harus dimasukkan kepada. Keenam huruf itu ada yang dibaca mendemu, ada yang tidak. Yang mendemu itu ada yang idghamnya disebut idgham tam, ada yang ghairu tam. Kemudian di sini ada idgham bilunah dan ada idgham bilalunah. Nah, idgham bilunah itu ada yang tam, ada yang
dan idgham bila gunnah. Itu contohnya ya semua apa? Idgham bila gunnah adalah membunyikan huruf mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf idgham bila gunnah yang dikumpulkan dalam lafaz yamu, itu ya, nun, mim dan wawu disertai demu. Nah, ini mengucapkan huruf yang itu harus disertai demu. Ini yang sering terjadi kesalahan di manusia kata orang itu hanya sebatas mengidghamkan tapi tidak disertai demu. Misalnya orang membaca itu kok, tapi belum tentu bertemu. Nah, buktinya itu bertemu tuh itu aku, nah, kan itu bertemu. Tapi kalau itu bertemu harus bertemu maka tidak terjadi. Jadi harus harus begitu, karena makhrajnya gunnah itu min khaisu, makhrajnya gunnah itu dari pangkal guna itu kalau dengan mim yang keluar itu sudah dimaksud. Jadi yang perlu ada yang perlu diingatkan. Kadang anak-anak itu kan kalau tidak diterangkan, tidak dipraktekkan, dia nggak paham. Ya, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini nanti kalau mengajarkan anak-anak itu yang harus telaten, harus teliti. Idgham itu tidak hanya idgham itu tidak hanya idghamkan saja, tapi harus disertai demu. Demunya dari mana? Dari lubang pangkal itu. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian hukum bacaan idgham bila gunnah mempunyai syarat yaitu harus terjadi dalam dua kalimat. Maksudnya antara nun mati dan tanwin harus terpisah dengan huruf idgham bila gunnah. Nun mati itu harus terpisah. Berbeda dengan idghamnya maksud itu idgham itu ada yang satu kalimat khalaqakum, ja'ala lakum yang dua kalimat, ja'ala lakum, ja'al lakum. Nah, kalau di sini menurut Imam Asim riwayat Hafaz riwayat Asim itu harus dua kalimat. Ya, harus dua kalimat. Nah, kalau satu kalimat, nah ini tidak diidghamkan. Seperti lafaz sinwan dunya. Jadi kenapa tidak diidghamkan? Karena satu kalimat. Nun mati dan dia yang notabene-nya huruf itu kok. Nah ini kalau dalam satu kalimat tidak diidghamkan, tapi diidghamkan. Ainwan dan irwan tidak. Sinwan dan sinwan. Kenapa? Karena satu kalimat. Pertolongan menurut Imam Hafaz riwayat Asim itu harus terdiri dari dua kalimat. Dua kalimat itu ada mudgham fa, ada mudgham. Huruf yang diidghamkan dengan huruf yang didghami. Oke, selanjutnya jika syarat tersebut tidak terpenuhi, yaitu nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf gunnah dalam satu kalimat, maka cara membacanya telah diidghamkan. Ulama tajwid menyebutnya dengan idhar kirbi, idhar yang satu kalimat. Karena kejadian idhar berdasarkan satu kalimat atau disebut idhar wajib, karena
sangat wajib menghindarkan. Dan contohnya ya sudah maklum semua. Kemudian idgham bila gunnah, cara membaca nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf tam dan ro tanpa mendengung. Karena itu huruf idgham bila gunnah terdapat dua macam, yaitu tam, lam dan ro. Tadi itu lam, masukkan pada huruf lam dan ro tanpa mendengung. Karena itu huruf idgham bila gunnah terdapat dua macam, yaitu lam dan ro. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari kedua huruf itu, maka wajib dimasukkan padanya tanpa mendengung. Ya, seperti lafaz min dengan ladun, itu seakan-akan karena diidghamkan mil ladun, jadi suara nun matinya hilang. Kemudian bacaan iqlab, selanjutnya iqlab. Pengertian iqlab menurut Muhammad bin Mahmud, iqlab adalah menurut arti bahasa atau lughah tahwilus syai'i an wajhihi, mengubah bentuk sesuatu dari asal. Ini secara lughah, dia merubah sesuatu dari bentuk asal. Seperti sampean merubah apa? Merubah terong menjadi gedung, merubah merubah telur jadi apa? Jadi sempolan misalnya, dan macam-macam. Jadi merubah sesuatu dari bentuk, mengubah bentuk sesuatu dari asal. Dalam arti mengubah huruf dan huruf nun mati atau tanwin pada huruf iqlab. Sedangkan menurut istilah ahli tajwid, itu al-iqlabu huwa ja'al harfin makana harfin akhar ma'mura'atil gunnati, menjadikan huruf satu pada ketentuan huruf lain disertai mendengung. Jadi menjadikan nun mati menjadi mim, nun mati atau tanwin menjadi mim. Dan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca sebagaimana bacaan iqlab disertai mendengung. Mendengungnya agak lama, yaitu sekira kadar satu alif atau dua huruf. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Maka ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, makanya nun mati atau tanwin itu harus dibaca mim, ya, karena bacaan iqlab. Contohnya ambihu, tulisannya ambihu tapi dibacanya ambihu karena ditukarkannya nun mati kepada mim. Alimum bidatis sudur. Terus bacaan ikhfa. Ini bacaan ikhfa ya, ini sangat perlu teliti. Bacaan ikhfa, pengertian ikhfa menurut Muhammad bin Mahmud, ikhfa dalam arti bahasa adalah as-satru, menutupi atau menyembunyikan. Menutup itu juga mutlak menurut bahasa, ya kita menutup badan dengan baju, ya, menutup aurat dengan pakaian. Sedangkan dalam arti istilah adalah al-ikhfa'u huwa ibaratun 'anil nutqi bi harfin sakinin 'arid ay khalin 'anil tashdidi 'ala sifatin bainal ilhar wa idgham ma'a baqa'il gunnati fil harfi. Ikhfa adalah mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi atau sunyi dari tasydid, maka bacaan antara terang dan pada bacaan antara terang dan memasukkan dengan mendengung pada huruf pertama. Pengertian tersebut tampak jelas bahwa bacaan yang samar-samar antara ilghar dan dengan idgham
disertai mendengung, atau ketika mengucapkan nun mati atau tanwin seakan-akan bertemu huruf seperti dalam bahasa Indonesia. Nah, huruf-hurufnya sudah maklum semua yang terkumpul dalam bait sudah karena kami ada syakhsun pada sama dum thayyiban zid fi buqadah. Terus masalah ikhfa ini ada tambahan lupa kemarin saya tidak fotokopi. Cara mengucapkan ikhfa itu dengung itu ternyata jenis-jenis. Ada yang dengung itu jenis secara murni, ada jenis MJ, ada jenis MG, ada jenis MY. Ini yang mungkin sampai belum pernah tahu. Makanya saya kadang kalau santri di rumah, dia kalau ngaji mengucapkan gunanya itu kok sama semua. Ketika nun mati atau tanwin menghadapi ya juga ketika menghadapi nun mati dan tanwin menghadapi kof ya ini bedanya di mana? Bukan di sini saya punya catatan ya boleh jenengan tulis ini. Jika ada huruf yang dikosongkan dari tanda suku dan huruf selanjutnya tidak bertasdid, maka terbaca ikhfa dengan berdengung yang cukup. Ikhfa maksudnya bacaan antara idhar dengan idgham, yang tidak diidharkan dan tidak diturunkan. Maka caranya membaca nun mati itu disiapkan menuju makhrajnya huruf yang akan ditemu. Kalau misalnya huruf nun dan nun atau tanwin di nun mati atau tanwin itu ada huruf bo karena mengucapkan huruf bo itu mencucu, maka ketika gunanya sedang berlangsung mulut itu mencucu. Contohnya yang tipu, jangan yang tipu. Jadi mulutnya mencucu, persiapkan untuk mengucapkan huruf atau huruf yang dihadapi. Nah itu jenis dengungnya yaitu berupa nun, berbunyi huruf nun murni. Yang tipu, itu ketika menghadapi nun mati atau tanwin menghadapi huruf bo. Kemudian nun mati atau tanwin menghadapi huruf bot. Ini sama mencucu. Sama mencucu kenapa? Karena huruf bo ya, itu apa? Swab bo itu termasuk huruf istilah. Jadi kalau putus itu huruf-huruf tersebut harus mencucu semua cara pengucapan. Swat ya, as mencucu, bot out mencucu, bo out mencucu, bof out. Ini semua huruf-huruf yang bersifat dengan istilah. Nah itu ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf istilah itu, mulutnya harus mencucu, monyong, maju ke depan, tapi jangan terlalu monyong, yang terlalu mencucu. Yang agar sampai lihat ini mulut saya atau bibir saya mencucu apa enggak, biar bisa. Jangan terlalu banyak, jangan
yang digunakan ya sekadarnya aja. Kemudian sholatihim, jadi gunanya itu cenderung kepada nun. Sholat yang sebentar, ini ada salah. Huruf yang nun murni itu, ini saya bahas dulu. Huruf yang nun murni itu to, dal, ta, do, dal, ta, bud, fan, balaku, andada, antum, in kuntum, wala antum, jangan antum. Ini kadang orang salah dengar atau salah mengucapkan. Itu murninya ber, o, da, ta, itu cenderung kepada huruf nun. Kemudian ada gunanya ikhfa itu yang ny itu an, n dengan y bahasa Indonesianya an. Nah, maka di sini hurufnya adalah jim. Jim ini gunanya ny. Nah, bagaimana prakteknya? Fa'an anjayna, karena sampai pas baca man ja'a bil hasanah, man kena n, min ju, jangan jangan min ju, tapi min kena an, ny. Kemudian ada yang ny dan ng, an dan am. Ini menyatukan huruf an dengan am, ny dan ng. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 4, yaitu sin, dal, dan ta. Sin, dal, dan ta. Seperti min sa'ata, tidak min, tapi min syar lima kholakku, liman syar, galiman, beda dong. Ini cara prakteknya nanti yang susah, nanti tetap harus dipraktekkan. Kemudian menmati atau tanwin menghadapi dal, muldib, kemudian menmati atau tanwin menghadapi ta, min samarotil rizqo, suaranya ikhfa, ny dan n. Kemudian ada lagi ikhfa itu yang suaranya itu bunyi ang, ng, bunyi ang, itu hurufnya fa, qaf, kaf, bo, sod, dan
hurufnya adalah fa, qaf, kaf, gha, shad, dan za. Nah, jenis temungnya murni ng alias prakteknya yunfiqun, yunfiqun, yunqidun, tenang. Kemudian kepada kaf angkala, kemudian go itu mencucu munggorin, yang karena itu termasuk huruf istilah. Yungsorun, kemudian mungzilin yang mencucu kalau saya itu tidak begitu. Anzalna, itu tolong nanti sampean perhatikan semua, nanti jangan sampai salah mengucap dan salah mendengar. Nah, jadi saya amati anak-anak ngaji itu kalau pas mengucapkan huruf ikhfa, tahu ngomong foto kafe itu orang ng, orang ng, orang nj, ya. Nah, itu jarang sekali orang menjelaskannya, karena mungkin saya belum ketemu ilmu. Nah, saya ini ngaji ini dulu ketika saya ngajar di madrasah Murattilul Quran Lirboyo. Jadi saya ceritanya ngajar di Lirboyo di madrasah Murattilul Quran itu, saya setelah keluar dari aku yang matur Pak Win, Pak Nunggu Pangestu Koloniku insyaallah makai batin ngawas kita nanti ini kasih cara informasi. Ya boleh pondok kitab si manapun aneh dan kue serta barukan kajine sudah sanjangnya baru. Terus kalau dapat informasi saking ya teman jambu pun datang dari Boyo Mawon, maka kalau antar siapa itu alumni jambu datang dari Boyo, ya terus mencari informasi, terus akhirnya pas bulan Syawal saya langsung lagi suara juga penting, terus belum mantul alhamdulillah Mbak pun angsa putih dari Boyo. Oh ya guys, kono alumni aku jenenge Gus Maftuh pas produk almarhum Bang Gus Maftuh itu aslinya ya muridnya Mbah Nawawi Bantul. Nawawi Bantul itu dulu ngaji kelas namanya sama Mbah Arwan. Nah terus Gus Maftuh itu tabarukan mentafsirkan bacaan Al-Qurannya ke Mbah Arwan. Jadi paling tidak harus foto. Ya terus gue merah kalau yang terjalan juga Gus Maftuh. Terus langsung saya suan, langsung ya sepeda ke silaturahim sampai kalian belum batin celeng tabarukan. Usah mas datang nih kudus walapong ngaji naik dalam ya bantu aku pulang. Nah boten lupa. Lalu foto wae ngaku ngaji kalau aku kalau pulang ya foto wae. Akhirnya saya ya sama watan bagus itu. Oke,
paginya itu, sorenya itu saya dikasih kitab. Nah, Gus Marfu ngutus pengurus Muqaddimatul Quran itu, terus saya bukan jenengan terus Gus Marfu nanti masuk malam ini batu maghrib. Saya kaget, saya belum tahu sistemnya bagaimana. Terus saya belum sinau, jam 5 dikasih kitabnya, habis maghrib langsung pulang. Akhirnya saya sempat sinau. Akhirnya saya itu mengambil sistem di Kudus itu, karena saya pengalaman Tuhan hanya di Kudus. Nah, saya pas mengajar sistem Tuhan di Kudus itu ditulai uang akeh. Mengajar aneh loh. Sistemnya kok beda kalau biasanya itu. Jadi di level itu di madrasah Muqaddimatul Quran, untuk pegangannya itu persiapan membaca Al-Quran ini dikasih waktu 45 menit. 15 menit pertama teori ini, terus 15 menit kedua guru membaca, ikuti murid. Nah, nanti 15 menit terakhir langsung mendengar tif, langsung diikuti oleh semua. Jadi misalnya pas selesai langsung dari operator itu langsung detail. Yang saya tahu itu kasetnya itu bacaannya bacaan musik Indonesia. Langsung semua murid itu ketika itu tutup semua kitabnya, mengikuti bacaannya, karena kitab ini ada langsung misalnya Siddiq Sawi baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama, jadi si murid itu suruh menirukan bacaannya Siddiq Al-Musa. Itu di kelas persiapan. 15 menit pertama teori, 15 menit kedua praktek membaca, nanti gurunya membaca, dia mengikuti, terus nanti disuruh satu-satu, jadi satu-satu cuma orang 7. Nanti terakhir baru mengikuti bacaannya Siddiq Al-Sawi sampai ada bisa. Itu sistem bisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit, walaupun yang sudah tahu semua, sudah maklum semua, sudah manfaat dan barokahnya sebagai wasilah amal terbaikmu. Terus selama mulai awal sampai akhir ini, barangkali dalam penyampaian saya ada yang kurang atau ada yang kurang sempurna, nanti boleh di komplain atau dikritik, atau misalnya boleh dengan menurut saya nggak begitu, begini. Kita ini di sini diskusi atau untuk saling mengingatkan, bukan saling mengetes, bukan saling menjatuhkan. Ya kalau saya kurang, maklum, namanya juga manusia. Saya salah, ya maklum, namanya juga manusia. Saya mungkin kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Romo Kiai Haji Ali Ibnu Kasih yang sudah memaparkan materi diklat pada malam ini dengan sangat baik.
acara terakhir, yaitu doa penutup. Namun sebelumnya kami sebagai moderator, bila mana dalam memandu acara diklat pada malam ini terdapat salah kata, tutur dan perilaku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Doa penutup kami mintakan barokahnya kepada Dehensi Ali Imron Bekasi. Untuk tempat kami persilakan. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi Rasulullahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi billahi alaika wa ala alika wa ashabika ya sayyidana ya Rasulullah. Abidna wa iyyakum syari'an bi izzatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhasinu biha lana al-akhlaq wa tuwassimu biha alaina al-arzaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bi barakatil Fatihah hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma bi asraril Fatihah yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma bi haqqil Fatihah sallimna wal muslimin min afadid dunya wa adabil akhirah wa min baliyatihima wa fadihatihima. Allahumma bi barakatil Fatihah ij'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-muttaqin waj'alna min ibadika al-alimin al-amilin waj'alna min ibadika al-ghanimin asy-syakirin waj'alna min ibadika al-zahirin fil Qur'anil 'azim waj'alna min ibadika az-zairin ila baitika al-muharram wa ila nabiyyika al-mu'azzam. Allahumma bi barakatil Fatihah urzuqna ilman nafi'ah wa amalan maqbula wa dhanban maghfura wa waladan salihah wa rizqan wasi'an halalan mubarakah wa qalban munawwara wa lisanan dzakira waj'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'alna auladana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ad-dhair wa dhulmi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim, 'allimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna madawul jibal sabbihna wa dhayr wa kunna fa'ilin wa 'allamna sanata lakum yukusinakum min ba'sikum fa antum syakirun. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.